Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel Discuss Diskusi bareng Kak Anas. Dan di episode sekarang kita ada tamu istimewa dari Kota Kembang, Bandung. Dan para pelaut-pelaut, ini pembajak. Ada depan turas di sini. Udah ramah guys? Alhamdulillah. Sudah nih. Baru aja tadi siang dari daerah laut beneran loh ya. Dari Pantai Indah Kapuk. Pantai Indah Kapuk. Jadi mereka tuh tadi kebetulan baru aja interview di salah satu channel ya. Terus si Iksal ngomong, baru ke Jakarta yuk. Iya. Tapi gimana? Dari Bandung tadi langsung ya? Berdua nih. Ini dua. Oh gitu. Saya Sumedang, Acin Cimahi. Oh, jadi Depan Turas ini masih dalam rangka promo album Ombak Banyu Asmara. Ya, betul. Album kedua dirilis baru aja tahun lalu di bulan September ya. Oktober. Iya, Oktober. 10 Oktober. Sejauh ini puas sama albumnya? Puas. Kita sih puas. Kita mah nilainya dari pas kita rilis. Kalau kita rilis berarti udah puas. Iya, itu sih. betul. Jadi kalau Iya. persoalan responnya gimana mah ya udahlah. Diikhlasin ya. Benar. Ya maksudnya kita juga itu kalau yang namanya ngeband musisi itu kan respon gimana yang dengerin sih bonus lah gitu. Tapi Iya. yang dipentingin kitanya udah puas dulu atau belum gitu kan. Betul. Tapi basically udah sampai rilis berarti udah oke nih. Iya. Bisa dipertanggungjawabkan lah ini di Krokodil Indonesia. Insya Allah bisa Tapi tanggung jawabkan ya. kalau gue lihat di soalnya itu interviewnya tuh memakan waktu hampir setahun 2 bulan ya. Setahun sebulan. Setahun sebulan. 13 bulan. 13 bulan benar. 13 13 bulan total pengerjaannya. bulan. Which is itu selama pandemi dong di Baba tuh. Betul. Benar. Sedangkan Mabuk Laut tahun 2018. Iya. Basically lo rotasinya begitu lagi sebelum pertama nyambung lagi gitu ya. Apalagi udah ada stoknya dari sebelumnya. Enggak ini sih, enggak langsung ya. Nggak langsung sih. Itu tuh dari album pertama ke kedua kan kita jaraknya 2 tahun tuh. 18 ke 2021 kan. Iya, 2 tahun. Nah, kita tuh baru mulai workshopnya itu 2020 tengah tuh. Kita kira Awal 2020 awal workshopnya. awal ya? Januari. Oh benar, 2020 awal tuh kita udah mulai workshop tuh buat album kedua karena udah mau 2 tahun nih kan dari 18 kan 19 20 tuh. Akhirnya udah nih udah 2 tahun kita bikin album baru yuk. Nah, disitulah kita kira baru mulai workshop tuh. Jadi lagu lamanya mah ada sih beberapa ya yang tapi nggak jadi 100% juga tuh, Bang, tapi Riff riff yang kita lagi latihan terus kayaknya yang waktu itu dimainin buat latihan oke deh. Nah, itu doang paling masukin. Jadi emang nggak ada bank lagu lama sih sebenarnya. Iya. Semuanya dan baru. trigger kenapa kita harus bikin album atau materi baru deh karena ketika manggung tuh pakai setlist Mabuk Laut kurang jumlahnya, durasinya kurang. Jadi kayak oke, Panturas main 45 menit ya, bawain Mabuk Laut cuma 20 menit ya. Iya. Jadi kayak lagu apa lagi ya kayak Dan itu yang 40 menit masih mending. Kita beberapa kali main yang 1 jam. 1 jam. Terus kayak kita udah setlist udah 12 lagu kita Tambahin deh tulis. lagu ini cover apa Dead Kennedys, cover apa kayak gitu. Segala macem masih baru 35 menit terus kayak masih 25 menit lagi. Jadi nggak enak sama panitia. Iya kayak kan biasanya kan kalau band-band tuh banyak tuh yang Kak 10 udah 1 lagu lagi gitu misalnya panitianya. Nah, kalau kita justru pas kita turun udah. Jadi masih 25 menit lagi loh gitu. Gimana lagi gue udah habis. Akhirnya kita bikin album baru lah, ini kita udah kekurangan lagu nih gitu. Nah kan Mabuk Laut cuma 7 lagu, dan lagu-lagunya Panturas cuma 2 menit, 3 menit gitu sih. Ya sekarang udah ditambahin repertoarnya lah ya. Iya. Kayak gitu. Oh iya, kita mau ngucapin terima kasih dulu untuk Gurau Cafe yang udah kita ngasih space untuk syuting sini. Sudah kesekian kali nih, by the way. Kopinya bisa lu beli, bisa diambil di Gojek juga. Ini Gurau kopi guraunya pokoknya enak ya, pokoknya ada gula aren dan semacam, dan mereka juga ada minum. Tempatnya juga enak. Ya, tempat juga enak buat kontenan, untuk meeting di ruangan ini terutama ya. Jadi Ini di depan tuh bersih banget, ini kedap. langsung. Tadi juga begitu nyampe, ini berdua meeting dulu.
tuntutan pekerjaan ntar kita bahas juga tuh. Iya. Gimana menjaga musisi dan berkarir. Tapi terima kasih sekali lagi, terima kasih buat Gurau Cafe dan juga Mas Danu ya untuk space-nya. Mungkin kalau misalnya gue yakin udah banyak yang tahu sih, udah familiar lah, terutama teman-teman muda yang senang musik rock di Indonesia. Panturas terbentuk 2015 ya. 15 akhirnya di Jatinangor, terus semuanya pada Universitas Pajajaran, Bogor pada bass, Acing gitar, ini waktu itu sempat ikut di belum pada showcase ya. Uya pada drum dan juga Rizal pada gitar. Itu udah 2 album, pertama Mabuk Laut dan kedua Ombak Banyak Asmara yang baru rilis tahun lalu. Komparasinya kalau gue lihat ya di press release yang dikirim sama Isal, ada beberapa kalimat yang di highlight di situ di press release. Dulu mencari originalitas dan ontetik gitu ya. Seperti apa maksudnya tuh yang dimaksud kayak gitu? Karena setahu gue surf rock itu kan ngomongin orisinil sulit dicari trace-nya. Itu adalah penyampuran antara scale musik Timur Tengah iya. sama rockabilly basically. Iya. Kan Benar. bahkan di album kedua ini kalau dikomparasi sama album yang pertama lu udah nyampurin calypso lah apalah di ini kan banyak ininya. Tapi original yang seperti apa yang lu cari nih di album kedua terutama? Apa ya? Sebenarnya kita kalau di album yang Ombak Banyak Asmara ini lebih kayak pengen eksplorasi, kayak kita kalau misalkan masukin unsur-unsur ini apakah masih terdengar depan turas kah gitu. Kayak gitulah intinya, kayak gitulah di si album itu. Terus kalau sebenarnya si tema-tema itu tuh nggak yang dipikirin banget dari awal, kayak pokoknya gue pengen masukin unsur ini enggak sih, lebih ke di awalnya minimal kita bisa inilah improve dari Mabuk Laut ke album selanjutnya lah gitu, kayak secara sound atau kan kalau si Mabuk Laut tuh emang bener-bener live recording lah istilahnya. Kayak kita udah masuk ke studio di Farmhouse ya, Farmhouse Studio, mainin lagu, langsung rekam langsung si instrumennya, terus si vokal Acin belakangan overdub. Jadi emang bener-bener live aja. Jadi makanya pas kedenger di Mabuk Laut ada beberapa yang kayak tukang lari, salah apalah, kayak ada yang harusnya nggak ke situ tapi keceletot lah istilahnya, kayak keceletot. Tapi ya udahlah, ya mungkin harus gitulah si Mabuk Laut, pengen ada rasa raw-nya gitu. Kalau yang ini tuh kayak lebih penasaran deh kalau si Panturas bikin rekaman yang emang tracking tuh kayak gimana. Jadi kayak BM-BM-nya kita dikumpulin semuanya, coba masukin. Jadi kayak apakah ketika kita masukin unsur itu masih terdengar Panturas nggak, kayak gitu sih. Intinya kayak gitu. Ada oriental juga. Iya. Ada oriental, terus kayak Melayu juga kita coba masukin. Pentatonik Sunda dimasukin. Sunda, calypso, rockabilly ada. Rockabilly juga psychobilly ada. Jadi ya ini mah kita apa yang kita dengerin di luar Panturas kita masukin aja di album ini, kayak gitu sih sebenarnya. Tapi blueprintnya Panturas tetap surf rock. Iya. Betul gitu ya. Iya. Dengan elemen tadi lo masukin. Sebenarnya appeal-nya apa sih? Maksudnya gini, gue udah baca di beberapa interview gitu kan, pasti pertanyaan adalah lu kan dari Jatinangor, Bandung, dataran tinggi, tapi lu bermain musik rock yang basically tropik, pantai kayak gitu kan. Dan gue udah baca argumen juga ya, orang juga bikin musik pop nggak harus tinggal di hutan kan kayak gitu. Basically sama aja ini kan, apa analoginya gitu. Tapi buat di Panturas sendiri, appeal-nya surf rock tuh apa? Kalau nggak salah lo bilang lo pertama dari denger Higdale-nya di soundtrack Pulp Fiction. Apa tuh tapi buat lo masing-masing appeal-nya tuh surf rock tuh apa gitu? Apa kayak lo memutuskan bareng-bareng yuk kita sini nih kayaknya ranahnya. Kalau kalau gue sih pertamanya gara-gara lihat Southern Beach Terror kalau gue. Jadi kalau gue justru bukan karena dari Dick Dale atau The Ventures gitu ya. Kalau gue justru ngeliatnya awalnya karena tahu
pernah baca Southern Beach Terror di Tracks Magazine waktu itu. Iya. Zaman dulu tuh. Jogja ya. Di Jogja kan dia diangkat, terus kayak ini band apaan ya? Keren Oh, banget nih baru gimmicknya. tuh. Iya, Iya. gue pas pertama kali baca gimmicknya keren banget nih di interview itu. Terus dia melabelkan diri mereka surf rock gitu, dan akhirnya buat zaman dulu gue udah beli itu kompilasi track soundnya tuh, dulu ada tuh kompilasinya. Iya. Terus oh yang kayak gini nih bener-bener surf rock gitu. Jadi karena tau dari sana terus punyalah keinginan buat ngeband kayak gini nih, pengen sih, cuma nggak ada yang bareng gitu. Sampai akhirnya di kampus Kuya tuh sama Acin sama Ijal udah bikin Panturas nih sebelumnya. Mereka udah jalan sama Panturas nih seperti itu, teman-teman juga kan sebenarnya. Terus gue makanya bilang ke Kuya waktu Kuya Panturas, wah siaran lu Kuy, gue karena sering ngobrol sama Kuya masalah musik-musik surf rock ini. Iya. Karena emang belum, intinya sih karena belum ada yang main di kampus waktu itu sebenarnya. Terus kayak, wah siaran lu Kuy udah ngeduluin gua, lu dulu gua ngomong kayak gitu ke dia. Oh sini tuh udah. Karena dia udah jalan, Iya. tapi waktu itu belum ada album, belum ada apa, dan bahkan belum ada single ya waktu Masih itu. sih kok belum dia ya. Belum. Kalau gue bilang, wah lu ngeduluin gua, lu Kuy siaran lu, kayak gitu awalnya. Akhirnya masih cabut, akhirnya gua di Panturas kayak gitu sih. Dan intinya sebenarnya ya kita karena cemen ide awalnya tuh karena nggak ada yang mainin di kampus aja sih sebenarnya. Di lingkup itu dulu. gitu. Dari skala kampus dulu deh, skala fakultas deh. Iya. Gak usah ngomongin Bandung atau Indonesia ya. Dari di Pikom nih dulu kita kuliah nggak ada. Di Unpad nggak ada. Di Bandung yang lama-lama yang adanya gitu, yang kayak Biltubs gitu, band-band surf rock tuanya gitu, yang Iya. barunya belum ada nih kayak gini-gini. Akhirnya ya kenapa? Secara musikal appeal-nya apa? Tapi apakah energinya atau nge-boostnya Iya sih. atau eksotis kalau Eksotis ya, eksotisnya. sama ini dia tuh bisa ngecampurin adrenalin sama dance sih menurut Iya, gua. iya. Surf yang dibawa ke, ya apalagi yang gaya-gaya surf yang ke arah psychobilly atau surf yang kayak garage banget kayak gitu, yang gitu-gitu sih itu tuh, jadi adrenalinnya dapet tapi lu joget juga bisa gitu. Iya. Yang gua suka sih ini sih, dia musiknya tuh bisa liar tanpa harus pakai distorsi. Oke. Jadi kan kayak band-band surf rock tuh emang ya udah dia punya reverb doang gitu. Tremolo boleh. Reverb sama ampli jelek lah. Ya Jadi- bahkan kalau yang zaman dulunya mereka ya udah pakai reverb ampli aja gitu kan, karena nggak pakai stopbox Iya. gitu, tapi kok bisa kedengeran Gagah. gagah Gagah, gini. iya. Itu sih kayak Gua kan kayak ngebut gitu ya. Iya. Kayak- Dan emang terconjuringnya yang di Imaji gitu ya, kayak denger itu langsung kalau dengerin dulu kebetulan maksudnya nonton Pulp Fiction waktu pertama keluar gitu kan, begitu dimulai deng Iya. deng kayak Iya. hanya kalau lagi surfing gitu ya Iya. kebayangnya gitu ya. Iya sih itu ya kayaknya. Kalau gue sendiri sih karena awalnya jadi digging surf music tuh gara-gara sebenarnya di kampus tuh lagi demam Beatles, semua orang Beatles lah. Terus kayak gue cari apa ya kira-kira yang angkatan Beatles, angkatan 60s tapi bukan Beatles gitu. Jadi antara band tuh antara Beatles dan bukan Beatles gitu. Ya. Ya emang sekencang itulah, jadi kayak banyak band-band cover Beatles segala macem di saat itu di Nangor juga. Terus kayak gue nyari-nyari ada Beach Boys. Beach Boys tuh gue baru tahu pas kuliah sih, jadi gue bukan yang tipe yang dicekokin sama orang tua gitu. Jadi oh ada band nih Beach Boys, setelannya di pantai gitu, gaya-gaya pantai, gaya-gaya ini Surfer gitu. surfer gitu, terus kayak summer and fun gitu. Terus setelannya pun kayak ini kostumnya oke nih, musiknya nggak terlalu formal gitu kayak gitu. Gue tertarik sama surf music dari situ sih. Ya padahal ternyata ya si Beach Boys tuh sebenarnya dia ngambil sari-sarinya Chuck Berry tapi dipakai gaya pantai gitu. Di situ doang. Terus pas gue cari-cari, oh ternyata si Beach Boys tuh bukan rootsnya ya. Rootsnya tuh gue cari-cari lagi, gue datang ke Batu Api. Ada satu perpustakaan di Nangor namanya Batu Api. Terus si Batu Api itu kayak ngasih rekomen lah. Jadi itu perpustakaan itu rada-rada apa ya? Antik lah kalau menurut gue. Perpustakaan ada. Oh, lokal. Itu sebenarnya ini kultus yang di apa namanya? Seperti sebuah kultus itu Iya, sebenarnya. hanya ada di Jatinangor itu. Iya. Community base gitu. Iya, tapi Enggak, diverse banget. Jadi kayak orang yang
kerudungan sampai yang Metal gitu. yang doyan metal, yang blacken. yang itu black. kalau di situ lu bisa nongkrong di situ gitu. Ini keren banget. Keren namanya Batu Api. Jadi Iya, kayak itu di menurut gue tuh Jatinangor. tempat paling diverse lah di ini. Film, buku, musik. Film, buku, musiknya dia tuh kayak ada nama penjaganya Bang Anton dan yang punya juga. Dia suka rekomen musik-musik lama gitu. Jadi kayak kayak Bang saya lagi dengerin surf rock nih, ada apa nggak? Oh ada di Indonesia juga ada tahun 60-an ada Black Magic, ada Arulan, ada Eka Sapta. Oh, Iya. gue baru tahu nih dari si Bang Anton. Terus kayak dia ngasih mana playlist di sini deh. Masukin. Gua kirimin lagunya ke lu semuanya. Anjir banyak gini kayak banyak masukan dari perpustakaan itu. Kayak, ini ajaib juga nih. Terus kayak kadang-kadang bikin nobar tapi tanpa diskusi. Gue senangnya di Batu Api tuh bikin nobar tapi tanpa diskusi, kayak Nonton aja. nonton aja. Jadi kayak dia yang kurasi, kayak misalkan ngomongin punk, oke kita sekarang nggak ada gitu, cuman kayak dia datang nyetel film, misalkan konser Talking Head gitu, sih keren gini, terus kayak Stop making sense. terus yang awalnya si bawain yang David Byrne yang bawain Psycho Killer tapi masih sendiri tuh apa ya, konser apa ya? Wah, udah tahu. Itu pokoknya itulah dari awalnya tuh dari situ anjing keren gitu. Terus The Police, jadi kayak School of Rock gitu tapi nggak Batu Api. Batu Api. Nggak snob tapi ya. Iya, terus kayak Iya, tiba-tiba nonton film thriller Ethiopia gitu. Anjing. Serandom itulah pokoknya. Tapi gue seneng banget sih di Ada situ. Instagramnya? Ada Batoe Api. Oke. Wah, boleh tuh. Cek kalau main ke Bandung ya. Nangor. Di Nangor sih. Jatinangor Pro. Wey. Dulu tapi berangkatnya emang dari situ ya, berempat ya. Dari Nangor, dari Iya sih. Unpad. Dari Bapak lu anak Fakultas Jakarta ya. sebenarnya. Iya. Ya. Tapi bertiga dari sana. Bandung, ini Sumedang. Sumedang berdua. Pedang. Jadi Oke. kayak kenapa kita ngambilnya udah Jatinangor aja, karena itu ya udah kita ketemunya di situ paling gampang, terus kayak ya jadinya ya udah kita band Jatinangor aja nih Karena emang kita tumbuh dan lahir, tumbuh dan berkembangnya di Jatinangor gitu, si Panturas dengan bendera Panturas gitu ya. Ya. Makanya itu kenapa kita disebut kita ya band Jatinangor gitu. Bukan band Ada Bukan band Bandung. Pokis baru John Castella. nah, Ya. Jakarta tuh ketemu di Batu Api juga. Oh, Jakarta gitu. itu salah satu gegeduk batu api lah. Iya. Gegeduk bahasa Indonesianya apa ya? Abang-abangan lah. Abang-abangan lah. Abang-abangan. Pentolan. Abang-abangan Iya, batu iya. api tuh. Iya, Bang iya. John tuh, iya. Sama Oscar juga. Oscar Roland Roland. juga dari sana. Orang sana. Oh, oke. Mukanya sih udah emang muka pentolan. Oh, John, ntar kapan kita undang. Iya, Bang John mukanya serem tapi baik banget. Kayak Baik cerminan paman-paman di novel. Iya. Kalau disebut paman di novel tuh Bang Iya, John banget. Bang John banget. Tapi lu obviously dari 2015 dari album 3 tahun kemudian 2018 langsung dapat respon positif, 2-3 tahun kemudian udah album kedua gitu kan, dan bisa dibilang perkembangannya progresnya steady dan cepat gitu. Orang yang paling berjasa buat lo yang bisa membawa Panturas sampai ke level ini siapa? Salah satunya sih manajer kita. Iya sih. Iqbal. Iqbal. Gue tau banget ini Banyak. ngasih hustlingnya Iya. gawat emang tuh. Sama-sama belajar lah kayak Iya. jadi Iksal gua ajakin tuh gara-gara Iksal tuh masuk grup lebih duluan daripada Acin, daripada Gogon. Oh iya. Jadi anggota Panturas 001 itu Kuya, 002-nya itu Ijal, 003 tuh Iksal sebenarnya. Sebelum Acil masuk. Sebelum Acin dan gua masuk di Oh, Panturas. Gua dulu sama Ijal tuh ngeband. Terus bandnya nggak jalan, dia yang manajerin, terus kayak dia Punya utang. inilah kayak Namanya apa? Teenage Teenage Pinocchio. Pinocchio. Apa? Teenage Pinocchio. Ada band popang gitu dah. Popang. Iya. Band popang gitu. Popang dulu. Popang terus kayak Bawain apa tuh dulu tuh? ya standar lah. Oke. Terus Semua orang pasti awalnya katro dulu lagi. Orang katro. terus kayak dia gua deh nge-manajerin gitu band ini, kalau emang lu masih pada niat ngeband ya udah deh
gua manajerin lagi gitu. Kayak yang dulu kan gagal nih, jadi sekarang bener deh. Jadi ya udah. Dan Iksal tuh nggak, kan biasanya ada orang nih yang di manajerin sama orang yang udah ngerti. Nah kalau Iksal tuh sama kayak kita awalnya, jadi emang bener-bener belajar bareng gitu bang. Jadi nggak yang Iksal udah punya channel kemana-mana terus lu gue manajerin, enggak. Jadi emang awal manajerin Panturas, Iksal pun nggak punya channel kemana-mana gitu. Langkah bareng. Iya, jadi bener-bener langkah bareng dan dia apa hustler banget ya. Iya. Hustler banget gitu Iksal. Tipu dong. Iya. Benar, tapi lu berdua dulu kan di Teenage Pinocchio, terus gimana evolusinya tuh? Acin masuk gimana? Ada yang kampus diajakin Di kampus? Iya. Waktu itu sempat ngeband dulu tuh sebelum sama Acin, berdua sama Kuya. Terus sama personil band si Teenage Pinocchio dulu itu. Tapi di tengah jalan mungkin ya kebutuhan ekonomi lah segala macam, dia lebih memilih kerjaan. Yang dua lagi. Akhirnya waktu itu sempat ini instrumental segala macam. Terus latihan, terus mentok lah istilahnya. Kayaknya harus nyari vokalis siapa. Terus Kuya ada adik kelas di kampus, ada yang cover lagunya yang disebut lain. Oasis. Tapi kayaknya sebelah era tuh. Oasis kok keren tuh. Yang sebelah gitu gayanya yang agak-agak gitulah vokalnya, agak jelas. Terus kata Buya ngedengerin ke anak-anak, nih oke nih kayaknya nih. Akhirnya kita tarik Acin tadinya direkrut cuma sebagai vokalis doang. Jadi kayak Julian Casablanca gitu, kayak kayak cuma vokal doang, atau kayak Eka Anas. Terus tapi ternyata si Acin lebih jago daripada lebih jago dari pemain gitar yang lain. Anjing itu paling jago, dia nomor 1 tadi paling jagonya. Sayang banget kalau dia nggak pakai skill gitarnya gitu. Iya. Kapan tuh momennya pas lu tau anjing lu jago katanya gitu? Dia bawa basic lagu sih. Single pertama kita. Terus dia main sendiri. Yang lain nggak ada yang bisa ngikutin. Kumacin. Oh emang jago sih ya, jadi udah bikin main gitar. Main gitar pegang itu. Iya, main gitar. Bang jago. Jadi tigaan. Basis belum gua kontak. Ada yang basis berempat dulu. Basis Teenage Pinocchio yang dulu. Berlima bahkan. Iya. Awalnya berlima. Mereka ada keyboardisnya dulu. Kita sempat posisi 3 gitar. Jadi kan kita udah ada pemain gitar 2. Terus Acin masuk, ternyata dia lebih jago. Tapi nggak enak kalau misalkan keluarin yang udah ada. jadinya yaudah deh gitar 3 gitu. Jadi tapi Suges. Iya. Terus ya udah jadinya akhirnya pemain gitar satu lagi multi instrumentalis lah. Dia bisa main keyboard ya udah. Jadi gue main keyboard aja deh gitu. Dia main. Jadinya sempat berlima ada pemain keyboardnya. Belum jadi ganti depan turas. Belum. Udah depan turas. Belum yang ini. Ya, jadi waktu itu tuh Acin, Kuya, Ijal, basis sebelum gua sama keyboardis dulu. Udah Panturas tuh. Udah depan turas, cuma belum baru ngeluarin 1 single. Iya. Iya, Fisherman Shop udah keluar itu. Itu formasi single pertama tuh. Tahun 2015. 16 gitu. Oke. Dan itu kita manggung tidak pernah full Full tim. Jadi ada aja yang basisnya nggak bisa, atau siapa nggak bisa. Yang paling sering manggung tuh kita bertiga. Sempat kita manggung bertiga, gue main bass, ya biar manggung aja gitu. Jadi netral. Jadi netral. Sampai pada akhirnya si yang kedua orang itu ya karena visinya udah beda lah, visinya ekonomi segala macam. Akhirnya ditarik lah si Gogon. Oh gitu. Kayak latihan susah atau apa susah gitu kayak. Udahlah gitu. Ini aja yang capsnya lebih tinggi dari anak-anak. Ya sebelumnya gua ngedisionalin. Jadi kalau si basisnya nggak bisa gua gantiin dulu kayak gitu. Jadi lebih sering Gogon daripada basis kita yang Lebih semangat ini. bandnya. Ya, sekalian gue atunya. Iya, sekalian si Oke. Gogon. Tapi menurut gua sampai titik ini bisa dibilang kan respon positif, appeal-nya ke anak-anak, ke audiensnya lah ya, itu tinggi. Ya pokoknya bisa faktor apa yang menurut lo bisa ngedrive atau ngedorong di Panturas sampai sebesar ini? Lo bilang apa? Banyak faktor sih kalau menurut gua, nggak cuman satu top misalkan musikal, enggak sih gua nggak percaya itu. Jadi kayak banyak lah kalau menurut gua, kayak layer-layernya tuh kalau di dibedah banyak gitu. Jadi kayak salah satunya ini orang berempat niat ngeband semuanya gitu. Jadi emang di keempat ini emang yaudah emang gue pengen memajuin si Panturas gitu. Itu pertama. Terus
Yang kedua, Untung juga ada. iya, kita di apa berada di lingkungan pertemanan yang suportif lah ya. Istilahnya kayak kita pengen misalkan apa ya, kayak banyak teman-teman yang emang sama-sama berjuang juga gitu, kayak misalkan kita pengen bikin video klip, oh ternyata ada orang-orang yang niat bikin video klip itu ada di Antamara gitu, sama-sama pengen ngerintis ini juga apa PH waktu itu Toma Kako ya, Toma Kako sama-sama ngerintis. Ya udah lah Panturas waktu itu kita bikin video klip, 2 video klip 7 juta. yang satu bayar, yang satu bonusin. Pokoknya Bonus. jadi 7 juta tuh buat 2 video klip. Waktu itu yang kayak kalau dipikir-pikir Kok mau anjing ya? murah banget. Mau ya? Iya, 2 video klip gitu. Ya cuman abis buat modal Produksi doang sebenarnya. Oke. Makanya ada kalau kata Om Leo support system ya. Support system. Iya. Ada support system yang Bahkan sampai kayak kemarin kita kan lagi ada collab sama tempat mie lah, di salah satu tempat mie di benar. Kemarin kita bikin breakfast club tuh, kita ngundang teman-teman kita buat datang. Mereka pada datang gitu, teman-teman kita gitu. Jadi emang sampai di titik ini pun mereka masih support gitu. Iya. Padahal banyak yang mungkin udah ada di level sekarang, jadinya teman-temannya udah mulai jarang nonton atau mulai jarang support atau beli merchandise atau apa. Tapi yang bikin gue grateful itu sampai detik ini pun mereka masih pada support gitu. Masih pada datang, kita bikin acara datang. Kayak kemarin sarapan pagi, rela pada bangun pagi gitu demi sarapan. Kita beli merch pada beli gitu loh. Itu yang menurut gue yang harus disyukuri ya kayaknya. Jadi terus drive-nya lo, maksudnya kayak semangat lo, keseriusan lo yang menurut lo audience lo juga atau penggemar lah kan saya bisa ngeliat wah ini lo serius nih gitu kan. Terus sama kalau luck mah nggak gini, maksudnya kalau keberuntungan mah udah pasti tiap band punya. Tapi apalagi menurut lo yang ya gue yakin juga luck itu terjadi karena akumulasi kegagalan gue di belakang gitu. yang sama Teenage Pinocchio. Ya banyak lah, gue ngeband dari tahun kapan gitu. Terus kayak nggak pernah yang kayak audisi bayar gitu, gue bayar gitu. Terus tapi audisinya di Bandung, padahal gue di Nangor ya, naik Damri yang kayak gitu. Gue yakin tuh akumulasi kegagalan itu jadinya ya udah deh gue kasih ya kayak sama Tuhan gitu, gue kasih kesempatan lu di ini deh di tahun ini gitu. Kayak gitu sih, gue yakin kayak gitu sih. Terus apalagi ya, terus apalagi apalagi karena menurut gue progres lu hampir meteoric rise loh, cepat gitu ya. Kayaknya maksud gue dengar dari pertama pas gue tuh notice pertama tuh waktu kita ketemu di Fred Perry. Iya. Ingat nggak? Gak Panturas nih, mana kopi mana lagi? Ini nih, terus abis itu baru gue sama anak-anak mulai sama Ziggy Zaga sih. Iya, Ziggy Zaga. Dengerin, oh, oke nih gue bilang anjing. Maksud gue dari waktu itu baru yang Mabuk Laut ya. Itu album yang udah lahir dan konsep yang kuat. Image lo juga yang begitu gue, oh si ini nih gitu, si Panturas, image lo secara visual udah ngikat kayak gitu. Jadi kita udah ngelihat kalau ini berkonsepnya nggak main-main gitu kan, dan juga lo ditemani dengan gimana pun juga produknya musik yang udah jadi kayak gitu. Ya itu makanya gue pengen kalau lo sendiri menurut lo faktor kesuksesannya Panturas tuh apalagi selain itu gitu? Apakah timing? Apakah gue juga ngelihat obviously strategi sosial media lo rapi banget, kok gue lihat kayak gitu kan. Sebenarnya tidak serapi itu sih. Tapi kayak kebetulan, tepat sasaran. Tepat sasaran. Sebenarnya bukan nggak strategi juga sih, itu kayak yang sebenarnya kita suka-suka aja nggak sih di sosmed, rada kayak gitu sebenarnya. Si Iksa. Instrumennya Iksa, sosmed. Iya. Tapi apalagi maksud gue itu yang apa ya? Gue tetap akan kayak timing setuju ya. Timing setuju sih. Mungkin mulai dari kita kenapa kita bisa sama-sama serius bareng juga karena yang pertama timing perkuliahan nih pas nih. Kita mau mulainya pas lagi kuliah gitu. Mungkin kalau pas startnya pas udah kerja Beli kerja susah kayak gitu. Lu depan dulu sekarang pokoknya.
Udah lulus. Oke. Kayak gitu, itu timing pertama gitu. Timing kedua mungkin apa ya, kalau dibilang lagi sepi band rock enggak ya, juga. karena lagi banyak Stoner juga. rock, Waktu itu kita muncul tuh Stoner lagi edan-edannya tuh di Bandung tuh, Sigmund Wave tuh ya. 16 tuh, 16 17 tuh iya, Kualitas. gondrong Stoner lagi banyak banget gitu. Kalau rock mungkin, tapi kalau yang garage rock emang nggak terlalu rame, tapi mungkin nggak terlalu rame. Mungkin itu kalau dibilang timing secara kita munculnya ya. Iya, jadi kayak kita kayak game-gamenya begini, kita bawain garage rock tapi bukan The Sigit gitu. Iya. Kayak gitulah. Iya, Sigit juga kan menurut gua lebih ke klasik vintage lah ya. Vintage Itu ya, sahabatnya ada Paul. rock segala macam kan. Kita coba ngambilnya ke situ deh gitu. Itu juga kayak nggak direncanain ya kayaknya, cuman pas dipikir-pikir, oh iya ya, ini pas zaman ini tuh yang muncul ya kebanyakan stoner rock sama Folk. Iya, jadi kita bikin yang kayak gini belum. Jadi ada sebenarnya kita ya. kayak memberikan opsi baru kali ya sebenarnya. Nggak baru-baru amat sih, Walaupun nggak kita. baru-baru amat gitu, tapi at least di kampus lah. Kampus. Iya, at least di kampus waktu itu mungkin gak yang modelan kayak kita belum banyak. Makanya pada suka, kalian tuh pernah kita manggung di geologi waktu itu, terus ada panitia nyamperin gitu, oh lu musik band lu tuh kayak ini ya, Arctic Monkey gitu ya, kayak gitu. Terus gue kayak pengen bilang enggak, tapi yang mau bener enggak, kalau bilang iya ya enggak kayak gitu, kalau mau bilang enggak harus ngejelasin. Iya. Kita tuh kayak gini loh, jadi kayak ya mirip-mirip gitu deh, akhirnya jadi kayak gitu. Biasanya tuh panitia acara atau enggak orang-orang di radio yang lagi interview. Iya, kadang kan yang soto-soto. Iya, jadi LO kan, terus harus ketemu ini ngobrolin apa ya, pasti bingung. Iya. Ya udah. Kayak gitu, mungkin karena belum familiar karena Iya. musiknya Panturas kayak gitu sih bang. Sepede apa lo bisa ngedorong Panturas dan sejauh mana? Tidak pernah terpikir. Jadi masih jalanin Masih jalan dengan apa yang aja. bisa Iya, dipermata. Karena pelurunya masih banyak ya. Oh, yang ngeri. Iya. Apa emang? Tapi bentar kita Iya, tanya lagi. iya, Tapi iya. sekarang gini, nyampe tadi anak-anaknya di sini begitu nyampe berat langsung buka laptop. Sap. Yang berdua meeting langsung. Wah, gue bilang, gunanya mesti kuya kalau lo makan lagi berhenti dulu. Iya, berhenti. Relax. Dia lagi iklan juga. Iya. Kayak gitu. Lulus pada tahun berapa sih? Punten? 18 18 akhir. Wisuda Februari 2019. Oke. Baru lah ya gitu kan. Baru lah, Acin Sama 18 akhir. 16 awal. Oh, pas tur tuh wisuda. lu doang yang belum lulus kan? Iya, pokoknya waktu tur Panturas pertama kali tur tuh sama Polka Wars, 2018. gue tuh berangkat tuh H+1 gue sidang skripsi. Anjing. Jadi kelar langsung jalan. iya, jadi anak-anak tuh semuanya berangkat naik bis sampai satu. Gue akhirnya bilang gue ikut bus karena gue harus sidang skripsi. Akhirnya gue sidang skripsi, terus besok paginya gue nyusul naik pesawat Oke. ke Semarang. Itu pokoknya pas itu Desember kan? Iya benar. Desember. Ya, yang jadi ininya maksud gua, yang jadi konteks pertanyaannya masih kerja berarti dong full time ya? Gue masih. Lu di agensi juga? Agensi Sebagai senior konten. senior konten. Lu Cin, kayak freelance kalau main nulisnya kayak gitu. Berarti udah gimana disebutnya, belum pede apa gimana untuk menyandarkan Kepercayaan diri kita tinggi sebelum pandemi. ya lu cerita tuh karena lu resign begitu langsung. Iya, gua Karena sebenarnya waktu Karantina. Kuya resign tuh, gue bilang ke Kuya, pokoknya lu resign, gue langsung mau notice, gue bilang kayak gitu waktu itu, waktu gue masih di kantor lama. Nah, Terus si Kuya, iya nih gue mau resign bulan ini katanya. Udah akhirnya terus Kuya resign, oke Kuy, lu gue tunggu kasih gue waktu sebulan, bulan depan gue mau notice, gue bilang gitu. Jadi 2 bulan setelah Kuya resign gue mau resign. Tiba-tiba dar covid, terus gue bilang ada kayaknya gue jadi resign. kampret ya kan. Terus gua izinnya mau berkarir di musik. Karena kantor gitu. Saya mau mau resign, saya mau fokus di musik aja. Ya udah aja. Dikasih gitu. Iya, Tapi sampai apa? Karena waktu itu udah sampai di titik dimana kita terutama gua mau Kuya yang ngantor, waktu itu kan tinggal gua mau Kuya yang ngantor, tinggal berdua.
Acin baru resign waktu itu. Udah resign duluan kan? Kantornya nih saya. Kantor resign dari industri. Ya, itu gua mau kuliah udah dalam tahap yang capek banget ya. Jadi kayak gue Senin sampai Jumat kerja, ngantor, dan dulu kan gak ada WFH kan. Iya. Terus Sabtu Minggunya gue manggung, Senin pagi tuh udah di kantor lagi Iya. gitu. Terus kayak gini-gini buat cari duit ya. Sempat ada di tahap itu sebenarnya. Makanya pengen cabut kantor tadinya. Tapi kalau gue pribadi sih justru karena per-covidan ini kan jadi ada sistem WFO itu kan. Dimana kalau kantor gue sih kebetulan terserah lu mau masuk kantor apa enggak. Yang penting kerjaan lu kan beres kayak gitu. Nah jadi gue jadi malah mikir kalau gue sekarang sih ya nggak masalah sih gue jadi ngantor karena kayak gini tetap bisa gitu gue sekarang. Paling nggak keganggunya kayak tadi tuh baru datang bukan laptop meeting dulu. Kalau nggak nih kayak sekarang nih gue sebenarnya ada meeting gue meeting gitu kayak segala macem. Lu tadi di jalur musik ya? Iya, betul. Terus cabut, Tim? Tutup. Tutup ya? Iya. Gue sempat dapat market tuh dulu tuh. Lagi apa namanya? Record Store Day 2019. Iya. Lu cabut, di mana jalan? Emang nggak pernah, emang impian dari kecil emang pengen bego-begonya gitu, pengen hidup dari musik, terus udah pengen ngeband doang. Ini impian dari kecil, terus kenapa gue harus kerja kalau impian dari kecil gue udah gue jalanin gitu. Oh, Benghar nih, Benghar. Enggak lah. Orang kaya nih. Emang malah Enggak juga. Emang kayaknya di musik bisa lah nih. Karena waktu itu sebelum lulus sudah ditarik jadi asisten lab gitu di kampus. Oh. Jadi bisa weekday-nya bisa masuk ke kampus. Kadang masuk ke kelas juga bantuin dosen segala macam. Ya asdos lah. Jadi masih ada bagi waktunya masih gampang lah. Terus dikasih ini amanat juga sama kakak sama saudara juga untuk megang apa yang bapak kerjain dulu gitu, kayak peternak segala macam lah gitu. Ya. Dia megang itu, jadi udah. Terus orang tua juga nggak pas izin nggak ngantor diizinin ya dia udah. Oke. Lu pernah bikin masakan Padang ya? Atau Iya. Masih berjalan? Lagi istirahat dulu. Tapi jadi gimana nih? Sepede apa dengan depan turas bisa Pendek. menyandarkan karir dan nafkah? Sekarang mah Dia yang udah nikah ya belum? Gue yang udah nikah ya? Iya udah. Apa ya sekarang mah ya? Dipede-pedein dulu. Dipede-pedein dulu sih. Sebenarnya kita juga nggak Masih menaruh harapan. menaruh harapan. Tapi Cuman jaga-jaga. kita siap ada backup plan gitu. Tapi Naon backup plan. Iya, tapi ya prioritas gue di Panturas gitu. iya betul. So far. Jadi kalau ada kerjaan ya udah itu mah side aja gitu. Bukan main course-nya lah gitu. Iya. Gitu. Ini gue kasih tips ya, maksudnya gue yang udah ngejalanin dari tahun kemarin tuh sebenarnya kalau boleh jujur industri musik di Indonesia itu didesain bukan buat menguntungkan musisinya. Itu didesain bukan buat ngasih cuan atau profit atau labanya ke porsinya ke kita. Itu nggak kayak gitu. Iya. Sayangnya. Iya. Gitu. Even dengan iklim sekarang di mana kita udah ada kebebasan platformnya atau jalur distribusi atau traffic gimana kita ngejual produknya which is musiknya udah sedemikian bebas, tetap aja menurut gua pola konsumennya juga nggak se advance Iya. negara taruh Jepang gitu Amerika gitu ya. Karena udah biasa gratis sih gitu. Iya. Gitu tuh. Iya. Di si audiensnya kita, makanya menurut gua lo mau kulik kayak gimana juga sulit untuk bisa menyandarkan karir kita di musik. Kalau apalagi apalagi dalam musik seperti kita begini. Iya. Riuh lo. Kecuali mau bikin yang pop 3 chord dan mainstream Dewa misalnya gitu ya. Kayak gue baca tuh yang di Jakarta Post bilang lo pengen sih kayak gitu kan, pengen kayak Dewa, pesel-pesel gitu. Susah, lu mesti ngerubah musiknya. Iya. Kayak gitu. Iya sih, gue setuju sih dengan term nggak menguntungkan musisinya. Musik kayak ada musisi-musisi yang legend, tapi ketika di masa akhirnya tuh kayak kita urunan ya sama ini, berarti musik belum bisa menghidupi dia dong. Padahal dia udah legend gitu. Belum. Iya makanya. Udah berapa banyak kasus musisi legendaris dari era sebelum kita yang meninggalnya, wafatnya atau berakhirnya daripada melarat. Iya. Berapa biji coba lo hitungin? Iya sih. Nggak kehitung. Jadinya emang nggak didesain buat nguntungin kita sebenarnya.
kayak gitu. Makanya menurut gua jalanilah dengan apa yang jadi pegawai kan tenang. Karena ini salah satu kenapa kalau gue ditanya, lu kenapa masih ngeband gini? Karena saya bisa. Gua udah gua baru tersadarkan ya tapi ini udah memang hanya jadi orang keno. jadi udah game plan-nya gua, rencana hidup gua kalau suatu titik harus berhenti, suatu masa lah gitu ya. Gue tabung dalam artian gue kayak gue bilang tadi, gue mulai jadi pegawai 2005 sampai sekarang gitu, tabungin terus sampai udah cukup, baru itu along the way lu mesti ada lu plan untuk gimana lu jadi entrepreneur-nya. Harus menurut gue musisi dan entrepreneur tuh bisa berjalan bersamaan. Musisi jadi pegawai nggak bisa. Kayak gitu. Lo akan ada waktu, akan ada ekspansi, ada kadaluarsanya nanti. Lo jadi pegawai menjadi musisi nggak kawin tuh. Ya kalau bilangnya tadi gitu, anjing gue tiap minggu ini terus gue Senin gue ngelaluin berapa tahun kayak begitu kan. Anjing kayak gue jadi desainer di kantor dulu, yang ngedesain nih acara rokok, band gue yang main. Oh ini udah bilang gue kan anjing kayak gue bilang main gue, band gue yang main. Yang mana? Ini udah balas, anjing terus lu ngapain di sini? Kalau pengen ngapain aja udah gituin gitu kan. Nggak kamu misalnya. Jadi maksudnya lo jadi pegawai lah gitunya. Iya. Bertabrakan, jiwa musisi itu nggak bisa dulu disuruh-suruh sama orang tuh nggak bisa. Kayak gitu. Kecuali lo nggak mau buka cabang entrepreneurship, buka restoran Padang. Kalau jadi apa tadi peternakan jangan rumah. Iya. Kayak gitu, harus ada ekspansi ke bidang lain ya. Betul. Tapi kenapa yang band-bandan kerjanya agensi semua? Karena bidang kreatif yang bisa membayar dengan reward gede dan latihan uang cuma di iklan. Iya. Di mana lagi coba kan? Kayak gitu. Mau jadi dan juga kan menurut gua landscape-nya industri kreatif dalam 10 tahun belakang ini kan berubah total ya, maksudnya lu mau jadi grafisi artis bisa hidup, lu mau jadi apa lagi ya, fotografer konten Instagram bisa hidup, lu mau ngapain pokoknya kalau lu cukup lu cukup fokus dan kayak tadi sama Teenage Pinocchio gagal ya gue coba lagi, Kalau cukup konsisten akan ada hasilnya. Iya. Gue kemarin baru ngobrol sama kita sama Om Leo ya, kayak gitu. Gue ngeliat malah sendiri gimana dulu Om Leo, Mama gembelnya Om Leo gimana gue tahu. Kayak gitu. Tapi karena dia konsisten terus udah gitu dia berbaik sangka menurut gue. Modalnya dia tuh menurut gue dia positif, orang positif banget. Terus dihajar, dia dua karaoke, dia jadi seniman konsisten. Sekarang jadi gede. Gitu. Jadi menurut gue bermusik jangan sampai kalah dan sampai nyerah ya. Tapi lu buka juga tuh pinggir-pinggirnya, pundi-pundi uang lo. jangan nyandarin jadi pegawai tapi nggak bakalan bisa lah. Mentok lama-lama. Udah ada game plan nggak masing-masing satu-satu kira-kira? Lu kira-kira dari Kokon deh, dari musisi, lu udah ada plan nggak? At least rencana deh mau buka apaan? Usahanya? Buka apa nih? Sebenarnya bokap gue punya usaha. Cuma gue nggak ngerti. Bukannya gue nggak mau, gue nggak ngerti. Gue takutnya malah jadi hancur usahanya bidang konstruksi gitu. Iya itu susah sih. Iya, sedangkan almarhum bapakku dulu di perikanan juga. Pelaut bapak gue. Pelaut. Karena gue nggak ngerti, almarhum Ruli adik gue nggak ngerti, udah nggak ada yang ngurusin. Iya, gue kayak gitu tuh kakak gue dokter gigi, kakak gue satu lagi manajemen IPS juga gitu, marketing juga, orang marketing juga gitu. Terus gue orang iklan gitu. Terus di situ orang konstruksi pipa. Tapi kalau dibilang passion ada nggak? Menulis atau gimana? Passion, ya gue suka nulis, suka bacot sih, gue suka bacot sih sebenarnya. Agak gue kan apa ya kira-kira yang cocok buat gue. Bacot benar tapi maksud gue gitu loh, lo buka ininya cabang itunya adalah hal yang lo passionnya tuh banget. Iya sama ini sih, gue pengen banget punya tempat makan sebenarnya.
Kalau gue kuliner biasanya selalu iya, works gitu. gue pengen punya tempat makan karena gue suka makan, Yeah. gue suka jalan-jalan ke tempat makan. Pengen sih one day punya tempat makan sebenarnya. Kuliner. Kalau ditanya salah satu mimpi terdalam gue ngeband punya tempat makan pengen banget nggak sih? Mana yang nama? Sebenarnya ya gitu-gitu aja. Nggak cuma sih Panturas sebagai band pun udah ada rencana ke sana kan. Iya, ada. Pasti juga. Ada nabung-nabung buat ini berapa persen tabungan kita nanti buat ngembangin ke kuliner lah. Harusnya tahun ini Apalah. teh buka. Iya, tahun Tahun ini ini. kita buka tempat makan cuma Udah ada niat ke sana tuh. Iya. pakai semua tabungan buat rekaman Rekaman. dan bertahan hidup kemarin duit, terus. nama duit bisa dicari lagi. Tapi Iya. plannya jangan sampai hilang. kalau Iya. gitu. Iya, betul. Gitu. Lu ada plan B? Apa ya? Banyak sih yang bisa gua ini Iya. sebenarnya. Fashion sih kayaknya ya. Fashion. Heeh. Punya clothing line. gitu Clothing ya. line lah kayaknya ya, yang paling possible gitu, dan kayaknya gue bisa deh di situ, dan kayaknya ada support sistemnya lah. Gue mikir kayak oh iya bisa nih minta bantu desainnya ke sini, produksiannya ada di sini, jadi kayak yang paling kepikiran sih kayaknya itu ya. Bandung gudangnya vendor lagi ya. Asli. Mau bikin apa? Kos juga ada Bandung, kos semuanya. Bandung. Kos Bandung. Zaman dulu kos Bandung nih, kos Bandung. Jalan Jar. Dulu sempet pas masih kuliah sebelum ada Panturas tuh sempet ada punya brand sepatu tapi belum gede. Heeh. Namanya Ground Tone. Ground Town. Ya tadinya mau pas si Panturas sebelum pandemi itu mau jalanin lagi itu sepatu kulit gitu. Cuman kayak dulu tuh sempat beberapa kali jadi vendor kayak ke instansi kan ada butuh sepatu kulit itu. Nah gue sempat jadi vendorin. Nah rencananya mau bikin produk sendiri. Bentar, lu ada orang Garut tuh nggak? Garut. Nggak ada sih, tapi temen gue yang partner gue tuh ada dua anjing sih. Ya, kayak gitu. Kalau di Garut mah lembur arit Kayak lah. gitu. Kalau nggak jadi tukang cukur, Ya. tukang kulit, tukang es, Sama campur. sol. Ya, sama itu kan kulit kata. Iya. Benar. Sebenarnya udah ada. Terus kemarin mau itu cuman gambling kan, ini uang tabungan dari Panturas nih. Kalau misalkan orang pakai pada saat itu terus nggak dimuter, meninggal. Iya. Jadi gambling ntar nunggu bener dulu aja perputaran uangnya. Jadi udah ada set planning segala macam ya, sampai sekarang juga megang usaha bapak yang dulu kayak peternakan segala macam. Terus belajar dari orang gitu, nitipin apa sapi sama domba di orang dulu, terus gimana cara kerjanya. Termasuk pertanian kayak teman ada yang apa namanya sayuran, ya udah belajar ke situ. Ternyata gini-gini, chip-in dulu. Nih orang nitip uang segini, muter nggak kira-kira. Terus alhamdulillahnya di rumah ada lahan yang dulu ditinggalin bapak, masih ada, disuruh dikembangin. Nah, kemarin pas PSBB dan PPKM kan ini nggak ada kerjaan apa-apa, situ nyoba ngulik apa segala macam. Tanaman. Oke. Tapi sayur, bukan tanaman mahal yang Saudara gue juga ada di Cianjur punya ini dijadiin lahan sayur, ya jual ke vendor ke apa namanya distributor. ya gitu. Lagi Ya, nyoba ke situ. Kemarin lagi nyoba organik ternyata banyak tek bengek di belakangnya yang harus clean dari pupuk lah apa segala macam gitu. Lagi belajar sama orang-orang yang udah di situ. Iya. Ya kayak gitu memang maksud gua itu jadi pegawai ada kadaluarsanya kayak gitu. Tapi kalau misalnya memang udah ada satu band yang udah sadar kayak anjing Panturas mesti jadi ini kayak gitu kan, bikin unit usaha apa seriusin. Menurut gua band yang paling berhasil nge-monetize apa namanya asetnya dia dan sadar apa namanya potensi dari bandnya itu Seringai. Iya, Seringai. Gila sih itu jadi bisnis model Iya. acuan buat semua orang gua rasa, bukan cuma kita doang, bukan gua doang. Mereka atau siapa lagi ya? Nggak ada kan maksudnya. Iya. Siapa lagi kira-kira? Sedang. Lo pernah lihat ini Libertines bikin hotel ya? Ya. Betul. Libertines Iya. bikin hotel terus kayak, Iya. wah ini Libertines juga bisa nih. Iya. Benar. Dan gue lihat lu juga kemarin kan makanya kolaborasi sama Po. Iya. Dan misalnya emang dicari terobosan gitu Coba, dan iya. juga ilmu dari agensi lo tuh kepake tuh pas itu di situ nanti untuk apa bikin Iya. collab lah, Iya. kreatifnya jadi. Iya benar.
kayak gimana crossnya. Jadi jauh dari musik ini kita ngobrol ya. Bisnis one-on-one gimana sih? Kalau gue mau ini gini deh, balik ke musik nih ya. Sampai sekarang kan template masih surf rock gitu ya. Lu tapi ada kepikiran nggak ya normalnya kayak mau seberapa lama nih mau berkutat di dalam template surf rock ini? Ada lu kemarin memang lu udah yang album kedua ini kan udah banyak ada elemen pencampuran ya. Tapi ada nggak sih visi atau kayak ini kayak gue nggak tahu nyampurin sama crowd rock gitu misalnya atau apa yang drum and bass gitu misalnya. Pikiran nggak kayak gitu yang benar-benar seberangan tapi lo nekat lo tabrakin, pengen nggak atau ada nggak? Ada sih ya. Ada. Banyak kayak si Gogon bilang banyak pelurunya karena ini yang kita belajar dari Omak Banyu Asmara. Jadi ternyata bisa dikawinin sama berbagai macam jenis musik gitu. Sama scenes juga bisa. Meskipun yang nyebreng banget nih. Nyebreng banget gitu. Kayak kepikiran kayak suatu saat elektronik gitu kayak gue kepikiran juga tuh. Tapi tadi karena Bang Eka ngomong drum and bass, gue jadi kebayang anjing kayak keren. Iya, jungle. Iya, jadi jungle tapi gitarnya pakai suara-suara gitar kayak gitu kan kayak keren juga. Iya, terus bisa kayak gitu. Apa lagi ya? Banyak kayak Kita sempat udah bikin lagu elektro ya sebenarnya. Iya. Ada elektro gitu sebenarnya. Salah satu Ada. duo di Bandung. Iya, pernah sempat nyoba baru bikin lagunya aja gitu, tapi belum jalan sih proyeknya. Sama Batas Smoker bukan? Iya. Betul. Karena gue udah baca di denger di Dua elektro Iya. Bandung siapa lagi? Iya. terus sekampus ya. Iya, Iya, dosen Ada Ija lo. Iya. Oh, udah sempat sama mereka tuh. Sempat ada. Yang ngajakin pertamanya Iksal gitu, coba sama karena dekat ada kedekatan di satu Vcom juga kan. Coba deh kita workshop tapi belum nemu yang enak. kita masih nyari jalan tengahnya lah. Nyari jalan tengah. Kayak si unsur botol smokernya nggak hilang, pantrosnya nggak hilang tuh gimana ya gitu. Kita pernah nyobain di studio. Udah sih beberapa ada draft itu ya. Iya, cuma emang waktu itu terkendala banyak hal lah. Iya, sama waktunya juga Iya. banget gitu. Iya, sampai akhirnya belum sempat kita rilis lah. Tapi mungkin suatu saat nanti bisa. Iya. Tapi masih dalam proses nih sekarang. Dalam proses sih. Bukan masih dalam proses sih, sedang tidak dilanjutkan aja sebenarnya. Diparkirin lah, diparkirin. Iya, iya. Ditabung lah. Itu sama Batas Smoker. Iya. Terus kayak kemarin juga kita coba sama Ricky ya. Iya. Ricky Virgana. Kita bikin Wasius. Kita bikin sebetulnya udah dirilis ya split album gitu. Iya, ada di sama Seven Inch. Sundancer. Kita bikin lagu dengan apa ya? Cita rasa Sunda ya. Sunda, Bahasa Sunda, terus ada suara trompet, Bang Barongan tradisi, suara trompet tradisi Sunda gitu, terus drumnya agak-agak Afrika Iya. gimana gitu. Iya. Funk fusion Punk fusion gitu, terus menurut kita sih masuk tuh maksudnya. Oh bisa diginiin ternyata ya gitu. Jadi mungkin kedepannya mungkin bisa lebih nyebrang lagi sebenarnya gitu. Amin. Iya. Amin. Semoga nggak habis ide aja. Nah iya. Kemarin gue baru aja interviewan sama si Atir. Speaker First. Dan dikasih dengerin sama salah satu lagu solonya. Judulnya ini kok pokoknya di lagu itu dia memasukkan unsur lantunan penyanyi Sunda, tapi yang ancient lagu Sunda zaman dulu dimasukin ke blues, lo bayangin deh. Gila gitu. Iya, Ternyata gue denger anjing masuk dan jadi dark banget lagunya gitu. Blues makan emang dari kesedihan. Iya. Dan itu juga dibilang rupanya lantunan Sunda dari folk yang sedih juga deh pokoknya. Tapi anjing nyambung ternyata gitu. Oh, gue juga nggak sadar dibilang gitu. Mungkin ini ketidaksengajaan itu ntar ya. Iya. Terkejut ya. Tapi yang gue iniin yang gue mau tanyain, lu juga bilang katanya kalau sebenarnya nggak ada dari satupun dari lu yang punya kemampuan mumpuni untuk rekam-rekaman lagu tuker-tukeran file gitu. Iya. Jadi bisa bilang old school lah ininya Iya, tekniknya. Old school sih, bener. Kamu nggak ada yang belajar kayak Moendo atau gimana gitu? Akhirnya jadi belajar. Iya. Gara-gara Iya, COVID sebenarnya. gara-gara COVID. Ijal yang paling ngulik lah kayaknya di antara kita Sekarang, berempat iya. si Ijal. Karena ada lahan di
di situ gitu. Kayak ya side project juga kayak Om Ram dan Burger Kill kan yang mixingin kalau konser Burger Kill apa segala macam. Jadi pas gue lihat anak-anak nggak ada yang mau semulik itu, jadi gue nyoba apa kalau misalkan ada project Panturas yang apa namanya yang manggung online gitu, terus kan si filenya suka diambil sama engineer-nya Panturas, suka di mixing di studionya dia. Terus gue yang nungguin gitu, gue yang nungguin prosesnya. Drum Kuya teh digimanain sih biar jadi sekhas Kuya gitu, bassnya gogon segala macem. Jadinya karena nggak bisa itu ya kayaknya di dalam satu band harus ada orang yang ngerti gitu. Kudu. Satu orang jadi ya udah gue yang ngambil peran itu gitu. Karena di yang lain nggak ada yang mau seniat itu gitu. Kalau ngomongin tentang teknik musik berarti lebih ke lu ya? Iya, alhamdulillah lagi. Sedikit-dikit lah belajar. Iya, semua mempercayakan dulu. Maksudnya? Yang nungguin ya. Iya. Jadi yang kalau misalkan ada posting yang manggung di Jatinangor itu revisi dari anak-anak gitu segala macam ditulis aja dicatat. Gue yang nungguin. Jadi gue yang koreksi dulu. Teknis banget lah hijau. Kan kalau bahasa anak-anak tuh bahasa yang kurang kumaha, kurang bulut lah, kumaha segala macam. Nah, gue ngelimahin ke si Hadian. Kurang bulut. Iya. Bahasanya kurang. Nanti gue emang kayak begitu. Iya. Kita basically bukan teknik musisi teknik. Iya, engineer sebenarnya. Iya. Snare-nya kurang kaleng gitu. Iya. Padahal kan ada ini yang tahu mid-nya record. Iya. Kita ngerti. Kayak basic kayak gitar si Acin kurang naik, ternyata kalau naikin gitar Acin tuh nggak cuma naikin itunya doang, tapi ada variabel yang biar nggak tubrukan sama instrumen lain gitu. Kayak di situnya ternyata kerjaan engineer tuh gitu. Karena gue basic audionya ada di kuliah karena anak broadcasting sama Angko Inobi Botol Smokers itu si dosennya. Tapi cuma basic doang. Nah yang perkembangan musiknya, ngembangin soal ke musik ke bandnya, belajar dari sound engineer-nya Panturas. Oke. Sekarang ya biasanya kalau band kan tiap personel punya role masing-masing nih, kayak gitu. Lu yang lebih ke teknis, si Kuya naon ya? Visual. Desain segala macam, tanggung jawab. Karena lu yang dari basicnya dari kerjaan juga visual ya? Iya. Grafis. Termasuk kemarin yang ngedirect ke itu kan pas lagi rilis album terakhir kan tiap lagu satu-satu dikasih video lirik ya. Video lirik dan visualnya itu lo yang tanggung jawab? Iya, gue tanggung jawab. Terus kayak gue coba ngekawin-kawinin artis-artis yang gue suka. Ini gue suka nih, misalkan Andre Yoga gitu. Mau nggak bikinin covernya? Mau. Oh yaudah, ini gue lebih ke supervisi aja sih. Jadi kayak masih konsep besarnya si album ini kayak gimana. Ya lo art directornya judulnya. Iya lah, bisa disebut kayak gitu lah. Berarti director lah. Dan kadang Kuya sendiri yang langsung turun bahkan untuk beberapa desain Panturas gitu. Ya, yang kemarin yang album visual itu siapa yang bikin visual? Visualnya Andre Yoga. Andre Yoga pelukis dari Bali ya. Okay. Andre Yoga. Terus yang visualnya ada ada timnya lah, anak-anak Motion Beast. Tapi gue ambil Ferdian, anak-anaknya doang lah gitu. Jadi artistik dulu. Acin gimmick. Lagu-lagu yang basic lagu yang misalkan anak-anak ada bahan segala macam yang nyambunginnya ya Acin yang musikalnya. Nu iya tuh ngomong. Cicing wae itu tadi. Kalau nggak dijelasin, kalau nggak dijelasin dia bakal ngomong. Gue pernah melatih nih anak mabok apa ya? Karena dia tuh nggak mau mengakui kehebatan dia gitu loh, ngerti kan? Dia selalu gitu kayak misalkan bukan kehebatan deh, kebiasaan dia pun dia nggak mau mengakui gitu kayak tadi. Kayak orang Swedia ya. Kayak tadi. Kayak istilahnya apa? Tadi pas di podcast di Peak itu dia kayak ditanya olahraga gitu. Dia main basket. Gua tahu dia main basket. Kita semua tahu WhatsApp itu grup basket. Iya, dia di grup basket. Yang dia ada kita semua tahu dia anak basket. Dia sering main basket dan lumayan lah main basket bagi gue yang nggak ngerti basket ya. Tapi dia tuh nggak mau bilang orang-orang gue main basket nih. Nggak mau, jadi harus kita yang ngomongin gitu. Dia tuh nggak mau ngomong kayak gitu tuh. Gue anak basket nih, dia selalu menghindari kayak gitu. Makanya kalau tadi kakak tanya ke dia role apa? Gimik. Karena dia akan bilang gue yang bikin lagu buat Panturas gak bakal ngomong. Percaya gue. Kalau pertama ngeliat ini interview kan sama si Wizer dan Berantas nih. Perhatiin, Droy gue bilang, lo tebak nih mabok kayak apa gue bilang. Belum, apa cime.
Gitu tanya, ya mungkin pokoknya keren gue lah gitu. Jadi biasanya lo ini Cin, emang komposisi lagu lah ya, maksudnya dalam artian yang beberapa lah ada. Kayaknya paling musikal sih. Tuh kan dia ngomong Ya. tadi, dia gitu kan beberapa lah. Padahal paling banyak dia. Lo apa ya? Nah gue tadi ngejelasin Acin kan. Iya, guyupnya lah gue lah. Komunal, divisi komunal lah. Ya emang kalau menurut gua harmoninya band tuh harus biar lebih tahu porsi masing-masing sih. Kayak gitu. Banyak band yang konflik dan pada akhirnya bergesekan friksi gitu kan, dan akhirnya jadi destruktif karena ya ego sebenarnya kayak gitu, karena udah mulai nggak sadar porsinya gitu. Oh gue pengennya melebihi dari apa yang dia bisa, apa yang dia mau kayak gitu. Karena kejadian sama band gue. Dalam hati kayaknya. Jadi gue udah komen di Ayana udah kelihatan gitu. Gue sih ngeliat dari gestur-gestur tadi pada begini-beginian gitu. Wah so sweet. Dan kompak-kompak nah ya. Kita bedain ininya physical touch aja gitu. Ayo gue, ya itu aja kalau menurut gue as a band menurut gue lo tahu porsi aja buat langgeng gitu ya. Amin. Kadang-kadang kalau udah nggak sadar, udah nggak eling, bahaya tuh kayak gitu. Terus tadi lo udah bilang Iksal sebagai salah satu posisi Personil kelima. Iya, bisa bilang personil kelima gitu kan. Tapi biasanya dinamiknya gimana? Semuanya plan dan strategi dari dia, kalau juga chipping in, lo ada proses brainstorm bareng dan dia nampung dari ide lo juga apa gimana? Enggak. Sebenarnya kalau Iksal tuh tipe yang lu fokus bikin lagu, lu fokus bikin materi yang bagus, gimana cara jualannya gue yang mikirin. Okay. Jadi kayak gitu. Jadi beberapa kali kita ada proses strategi marketing lah ya kasar, sok kerennya kayak gitu. Itu awalnya dia yang bawa emang. Tapi tetap nggak serta-merta tiba-tiba bilang besok ini gini ya, enggak. Kayak ada juga lah diskusi-diskusi kecil kayak gitu buat ngomongin itu. Jadi ya intinya dia tipe yang lu bikin aja lagu yang bagus, ntar gue yang jualinnya kayak gitu. Iksal tuh tipe yang kayak gitu. Oke. Dari proses perilisan 2 album kemarin ada nggak friksi atau apa ya, gesekan-gesekan atau personal apa sama manajer yang, karena gue lihat kan maksudnya ya gitu lancar-lancar bahkan mulus dan progresnya steady depan turas tuh, tapi pasti kan di belakang ada bentrokan-bentrokannya. Ada tapi nggak sebesar itu sih. Iya. Bentrokan pas mixing. Iya. Itu yang paling rada lama tuh. Kok Yang kayak nggak sama si Iksal? tapi nggak sama Iksal sih. Antar personil gitu. Iksal mah awal-awal. Iksal yang pas kemarin album apa ya, ada nggak ya? Nggak ada deh, gitu. sudah lewat. Iya, Udah fasenya Iksal udah tahu nih apa yang kita nggak mau kerjain, tuh dia udah tahu sekarang. Jadi juga nggak bakal ngasih kerjaan yang sebenarnya kita nggak mau kerjain kayak gitu loh. Oh, Nah, jadi jadi kayak siapa aja tuh? Hah? Berarti siapa aja? Apa ya? Yang lo ngomong. Kayak gampangnya kayak bikin TikTok aja main konten. Nah iya contohnya nih, Oke. kita nggak suka main TikTok dan dia akhirnya nggak pernah nyuruh kita bikin TikTok lagi, dan dia nggak pernah jual kita konten TikTok gitu. Misalkan contoh ada kerja sama brand apa, outputnya nggak pernah di TikTok. Kayak gitu, karena dia tahu nih kita nggak pernah nggak suka. Tapi yang main menurut gue TikTok. yang menyedihkan market atau audiens kita tuh persepsinya tuh masih TikTok tuh masih apa ya, reputasinya masih jelek loh. Padahal kalau di Bagus, luar iya, negeri, Gua download TikTok. Gue pun main TikTok, Iya. tapi nah masalahnya kita tuh nggak mau yang iya nggak harus kayak begitu. Nggak harus kayak gitu Sebenarnya sebenarnya. karena gue kemarin di kantor sebelumnya, klien gue tuh kemarin, dan mereka ternyata tapi si merek itu afiliasinya dia satu grup sama TikTok. Biasanya dari Cina. TikTok kan dari Cina kan. Dan dia ByteDance. enggak, mereka nuntut lo bikin, lo harus punya ya TikTok. Jadi gue download tuh, tadi gue males cuma gue bilang, dan ternyata gue amazed banget. Iya. Apa namanya, apa aja konten yang bisa tersedia di TikTok. Kalau lo nyari loket
sama yang cewek-cewek itu ada bisa dia pokoknya nge-serving apa yang lo mau kayak gitu. Iya. Kalau lo pengen nyari yang ada ilmunya atau tutorial gitu, konspirasi ada juga. Jadi maksud gue nggak terbatas dengan apa yang lo tahu, oh bisa joget-joget gitu, nggak kayak gitu. Justru di sana, di luar negeri, terutama di Amerika dan Cina sih, terutama Asia dan keseluruhan gitu ya, itu platform yang paling besar kontribusi monetasi gitu. Iya sih. Itu waktu emang brief kayak gitu muncul pas awal-awal banget tuh. Iya. TikTok yang masih dianggapnya ya kayak gitu. Joget. Alay, tapi-tapian gitu kan. Belum Zaman-zaman ini lah bawa libel lah itu lagi kontroversi banget. Iya. Ya kan Kayak gitu. Pakai efek-efek arwah tuh deng. Tapi itu yang lo kayaknya tak dulu deh, kayaknya belum deh. Iya. Dan kalau gue lihat emang yang harus yang super pede dan selalu ngomong gitu loh. Iya. Orang yang kreator gitu. Kreatornya tuh belum dapat celahnya aja Belum kita. dapet celah. bikin Kita apa tuh gitu. dan kita tuh juga bukan tipe orang yang kayak ngambil kamera nih ya. Halo guys. Bla si Patros tuh nggak gitu banget gitu. Maksudnya nggak gitu banget dalam artian nggak mau gitu. banget kayak gitu enggak ya, tapi belum pede, cuma nggak yang sampai sepede halo wey, karena di vlog pun ujung-ujungnya yang kru kita yang ngomong banyak kayak gitu. Kalau enggak ya harus kayak tanya dulu kita kemana nih hari ini, nggak yang inisiatif ngambil HP ngambil kamera, weh kita udah nyampe sini, nggak yang kayak gitu. Nah si Pantros tuh sebenarnya kita tuh berempat nggak yang kayak gitu tuh modelannya, nggak. Gue bawel cuma bukan yang banci kamera gitu loh, yang banci kameranya yang kayak gitu. Iya. Gitu sih paling. Itu kendalanya di kita sih di sana. Iya. Belum dapat celahnya aja. Iya, celahnya belum harus dapet. tampil juga sebenarnya kita mau bikin konten. Kayaknya kalau ada grupis kali. Iya. Rawewe. www.com. Tapi oke, apalagi tuh yang permoden buat Panturas apa ya? yang lo nggak mau? Kadang based on insting sih. Ini kayaknya nggak akan bener dan proyek ini. Iya. Pernah waktu itu kita, tapi kita nggak bisa nyebutin nama Jangan. ininya ya. Jangan. Pernah kayak adalah seorang musisi disuruh bikin disuruh ada collab sama musisi, terus kita mikir kayaknya nggak bisa karena nggak cocok gitu loh. Karena nggak cocoknya dalam artian bukan nggak cocok dalam pergaulan yang cocok ya, cuma wah ini ngawinin musiknya susah banget gitu, nggak akan bener deh nantinya. Nanti takutnya malah outputnya malah jadi jelek, jadi maksa jelek kayak band ke musisi si A nya jelek kayak Panturas juga gitu loh. Oh lo ada perkomunikasi untuk kolaborasi? Iya kayak ada nih mau nggak nih kolaborasi sama musisi A, terus gue bukan nggak mau karena nggak maunya nggak cocok dalam artian nggak cocok nongkrongnya, bukan kayak gitu, karena ya nggak cocok nongkrong mah itu mah urusan belakangan lah, cuma emang gak cocok secara musik kayak gitu loh. Pertanggungjawaban produknya nanti. Iya, gue nggak mau akhirnya kita ngambil duitnya, kita ngerjain proyeknya, cuma akhirnya jadi sebuah karya yang kita nggak happy gitu, jadi jelek gitu. Jadi akhirnya gue memilih udah deh mending. Nah akhirnya jadi sekarang si Iksal tuh udah mulai tahu tuh kalau ada kerja sama kayak gitu sama siapa nih yang kira cocok sama kita kayak gitu. Iya. Udah mulai tahu tuh Iksal kayak gitu. Ini mungkin pertanyaan klise sih, kalau paling pengen kolaborasi sama siapa Panturas? Dalam negeri tapi yang kayaknya memungkinkan tapi belum sampean, tapi pengen banget gitu. Siapa ya? Mau Om Robo aja belum sampai. Iya. Siapa? Om Robo. Bisa teror. Oh oke. Iya. Terus Masih ada bandnya? Ada. Gua Ada nonton. Dancer masih ada. Hah? Dancer. Sedenser sekarang. Oh, itu dia. Sama Itu. enggak sama Sedenser tuh si Om Robonya doang sendiri. Oh. Sama Soto di Suara tuh manggungnya 5 tahun sekali pokoknya. Iya, gue dulu manggung barengan di 2007 ke 2006, lama banget sih. Itu cuma bertiga kan dulu kan? Iya. Gitu. Dan lebih raw maksudnya, dan Iya. surf rock cuma ada punk rock ya kalau dia. Yang gue kepikiran ini sih main pakai Hammond si apa? Lukas. Lukas ada Lucas and Sons. Dia punya band namanya Lucas and Abby. Terus gue tuh demen banget ketika dia main Hammond yang itulah yang pakai Kaki.
memakai kaki kayak The Doors ya. Kayak gitu. Sebenarnya kita pernah collab bawain Tafsir Mistik pakai akordeon. Cuman gue pengen banget kayaknya suatu hari collab tapi pakai hammernya dia yang gede tuh. Kayak gitu. Kayaknya jaga banget gitu suaranya gitu. Kayak gitu sih. Apa lagi ya? Atau ada Azra Karim tuh. Apa? Karim Dia juga personilnya Tomorrow People Ensemble. Ah, Dia iya. sampai dapat gelar S2 men, belajar hammer di Belanda. Wah. Iya. Keren sih. Keren banget ya gitu. Terus siapa lagi? Kalau pribadi sih Doel Sumbang Bisa sih. Oh, masih ya? masih ada Masih ada dulu Sumbang. karena ya ada irisan itu tadi orang Sunda segala macam terus musiknya juga suka gitu. Lu label Lamunai lagi? Lamunai. Randy kan doyan tuh yang Iya. jadul-jadul gitu. Iya. Nyocok tuh kayaknya. Iya. Itu apa siapa? Lu? Enggak, lanjut. Lu sama Lamunai ceritanya Randy yang approach apa dari Excel? Randy yang approach, Randy tuh dapat rekomendasi dari Japra ini Separti. Oh. Karena waktu itu kita jadi opening mereka waktu mereka tur ke Bandung. Oke. Gitu sih. Randy approach. Iya, dan dia Dan approach. akhirnya si Randy kan approach kita tuh. Hmm. Setelah dapat rekomendasi dari Japra. Iya. Terus pas awal-awal kayak sok-sokan label kota gitu anjir. Apa Jadi itu? kayak coba kalian ke Jakarta ke Farmhouse Studio. Terus kayak band audisi gitu. Coba mainin lagu-lagu yang kalian punya. Siapa sih Randy? Terus? Sama Acung tuh. Terus kayak anjir ini gue kayak di label kota. label kota gitu kan anjir kayak kita mau masuk dapur rekaman kayak gitu loh. Kesannya tuh kayak emang kebetulan kita belum punya rekaman kan selain satu Fisherman Slut itu jadi terus kayak, anjir ini kayak band-band audisi gini anjir. Iya, Tapi iya. akhirnya ya udah kayak mereka udah kebayang lah kayak ini directionnya emang mau kayak gini gitu, emang musiknya emang dibikin apa ya raw aja lah buat album pertama kayak gitu. Lo masih berkutat dengan diksi-diksi dan konsep tentang kelautan gitu di album ini gitu kan. Menurut lo bisa sejauh apa tuh selama lo bisa mendorong konsep ini? Lo akan nemuin diri lo bosan nggak tapi dan mau nge-expand ke tema lain? Kalau laut sih pasti bosen sih kalau Kalau tema laut pasti aja ini pasti sih. bosen sih. Makanya kita kayaknya di Ombak Banyu Asmara nggak semuanya bahas soal Iya sih. laut-lautan Iya juga. udah mulai transisi lah. Nah, mulai transisi lah, jadi kayak ada tafsir mistik gitu kan ngomongin soal apa ya, maksudnya kayak diksi-diksinya tuh kayak mistik-mistik gitu kan. Terus apa ya, ada Semburan naga ada itu. semburan naga. Ya. Karena gue baca press release-nya kan dipenuhi dengan itu berlagu di kuping lo dan Iya karena kan emang konteks sebenarnya itu. big idenya itu pelayaran kan di Ombak Banyu. Iya. Itu sebenarnya masih big idenya masih pelayaran, cuma emang di komponen-komponen dari Ombak Banyu itu udah kita mulai ambil nggak cuma dari laut-laut aja tuh, makanya jadi sebenarnya emang kita akui si ide besarnya emang masih tentang pelayaran, masih laut-lautan, cuma komponen-komponen dalamnya tuh yang udah mulai kita, kalau dulu di apa namanya emang wah laut-laut aja terus gitu tentang laut. Nah sekarang kita udah mulai tuh, makanya tadi Kuya bilang ada yang ngebahas tentang mistis, ada yang ngebahas tawuran, ada yang ngebahas asmara kayak gitu. Iya. Jadi udah mulai pelan-pelan lah nih kita geser-geser dikit kayak gitu sih. Iya. Karena apa ya, menurut gua di market sekarang kesulitan itu masih kayak lo antara ngebaca pergerakan audience lo, ya, konsumernya gitu. Dynamic banget loh, apalagi kalau udah konsumer di digital landscape menurut gua. Iya. Dimana kan ganti ganti selera dalam hitungan harian gitu kan. Iya. Gitu. Dan salah satu formula biar lo sustain kalau punya badan usaha atau unit bisnis atau apapun itu ini lo adalah bisa membaca insight consumer lo. Makin dekat kalau lo maunya mereka lo makin bisa oke, at least gue bisa ngerespon gitu kan. Kayak gitu nggak? Maksudnya lo kan lagi keadaan lihatnya Sebenarnya tools untuk
analitik kayak gitu tuh ada ya sebenarnya. Jadi Ada. kayak orang ngelihat band kita tuh dari nge-search apa dulu atau tahu band kita dari nge-search siapa itu ada, terus kayak Social sampai listening. iya sampai orang nyari kita ada kata-kata apa gitu. Jadi kayak menurut gua musisi di zaman sekarang tuh kayak udah bisa sebenarnya udah bisa kayak lu kalau pengen lagu tuh nih ada kata lu pakai kata ini ada ininya lah sini ada apa ada cheatnya lah kayak keyword ininya lah kayak lu wah ini nih yang orang cari tuh ini tapi ya persoalannya adalah kita mau nggak kita mah nggak kayak gitu kita ya udah kita lebih tertarik sama yang gue ngomongin ini gitu. Jadi bodo amat orang mau nggak kena apa enggak, yang penting puas. Itu kita ngambilnya ya udah bikin apa yang kita rasain aja, bukan yang based on data itu. Oke. Gitu sih. Jadi sifat yang kita tekanin di Panturas tetap aja kayak kita berangkat dari lagu dulu, setelah itu strategi apalah ngomongin strategi digital gitu. Jadi bukan based on ini si musisi ini ngomongin ini berhasil loh, lu nggak akan coba pakai ini, nah bukan kayak gitu. Kalau kita emang ya bikin musiknya apa yang kita suka aja dulu, bikin temanya apa yang kita mau aja dulu gitu. Kayak kita bikin tema mistik, nggak lagi rame juga sebenarnya bikin permistisan gitu kan. Cuma ya kita bikin aja, nanti gimana cara ngejualnya baru justru malah belakangan. Iya. Jadi lu nggak ada yang case study lo ngeliat komparasi band mana, musisi mana dan kampanye ternyata berhasil apa enggak, lu nggak Jujur sih. Kampanyenya mungkin Campaign mungkin iya, tapi Iya. secara Bikin lagu. topik Secara kreatif, lagu, enggak. secara kreatif kita beneran kalau secara kreatif sih mungkin karena masih muda kali. Maksudnya mungkin kita karena masih membara-bara selera pribadi Iya. gitu. Jadi ya udah kita sih kalau untuk proses kreatif dan output kreatifnya ya kita apa yang kita suka aja dulu sekarang gitu. Tapi debatable juga sih, maksud gua gini, ada juga musisi atau band atau lagu yang capruk, butut, tapi karena di eksekusinya dengan backup budget atau merasukan diri meledak-meledak aja gitu kan. Maksud gue nggak mau namain siapa, maksud gue mungkin dari rezeki dia gitu ya. Iya. Ya artis TikTok kayak gitu. Iya. Sebutut apa Iya. juga lagu dia, tapi ternyata dar. Iya. Walaupun nggak sustain. Iya. Kayak gitu. Tapi kan balik lagi ke ya mungkin pengen itu gitu, pengen ke situ gitu. Nah, soalnya kita kayaknya nggak ke situ-situ banget deh. Gitu sih kayaknya. Yang mau pengen di berikut mungkin agak prematur kalau mau ditanya ini. Yang berikut belum kepikiran. Nah, asli. masih lagi. Kita tuh banyak BM sebenarnya, maksudnya banyak keinginan kayak pengen deh bikin yang space gitu. Jadi kayak kita pengen bikin nyampur-nyampur surf sama space rock gitu, sama ada juga yang kayak itu aneh juga tuh Pink Floyd ketemu The Painter gitu. Iya, kayak juga tuh. apa modular gitu iya, kayak modular gitu tuh yang gayanya luar angkasa banget lah gitu. Terus pengen juga bikin album yang full bahasa Sunda gitu. Jadi mencampur musik tradisi banget kayak gitu. Pengen juga elektro. Pengen juga tribute tuh musisi Sunda gitu, pengen bikin tuh. Iya. Baru rencana sih, kita kayak main tribute, bikin album tribute. Ada buat Darso, buat Upit Sarimana, buat Dul Sumbang, buat Wandi, segala macam tuh kita cover. Ada juga tuh rencana-rencana sana. Jadi sebenarnya belum tahu nih kita eksekusi apa nih untuk next. Pengen bikin album punk juga. Gitu jadi kayak gue pengen nextnya kita ada satu album yang ngebut semua deh kayak gitu. Itu masih dalam ini juga godokan juga. Jadi emang belum tahu sih sejujurnya kalau ditanya maunya kayak gimana. Cuma rencana tuh udah banyak tuh, tapi belum du aja gitu. Rencana sebelumnya yang terjadi sama kayak album yang baru ini itu gitu dulu ya. Iya. Lu duduk dulu bareng, kita gimana ya? Kalau kita tuh pokoknya bikin lagunya dulu. Kalau kayak si album ini, kita bikin dulu nih 10 lagu nih yang ada di album ini, udah jadi, beberapa udah ada liriknya, beberapa udah punya kebayang menulis apa, kita gimana ini si album ini kayak gitu sih. Dibungkusnya dengan tema apa? Iya, betul. Datang ke Kang Lava sebagai produser juga kita udah punya badan lagunya lah. Jadi istilahnya si Kang Lava sebagai produser tuh kayak mempercantik aja nih. Mempercantik dan menjaga si Panturas tuh tetap di jalannya itu kayak terlalu banyak BM juga nggak gitu, kayak terlalu berlebihan apa segala macam. Terus kalau kita mentok juga nanya ke dia,
bang gimana gini. Jadi bener kayak yang merias lah. Jadi sebenarnya si badan tubuh si albumnya udah kita bikin dulu. Bahkan si Kang Lava juga bilang, anjing gawe sama si Panturas mah memudahkan gawe orang. Karena kita udah bawa badan lagunya. Iya. Jadi dia tinggal moles aja sebenarnya. Konstruksi basicnya Iya. udah jadi lah. Udah kita bikin dulu gitu. Oke. Beberapa tahun terakhir nih, sekarang kan udah banyak apa ya? Kalau lo perhatiin landscape-nya, taruhlah kayak era awal 2000. Sebenarnya kayak digital bubble gitu meledaknya 2015 ya, buat landscape musik lokal yang mulai meledak dan mulai dapat audiensnya. Tapi sebelumnya itu ada nama-nama yang musisi atau band yang waktu itu dapat highlight, dapat recognition, tapi akhirnya nggak sustain, nggak lama. Gitu. Either karena penyebabnya kerjaan atau ibu kawin udah baru itu selalu itu gue berkali-kali gue bilang musuhnya anak band kalau kerja kawin. Kemudian bukan musuhan ya, tantangan terbesar itu. Gitu. Harus balance. Benar. Kayak berkaitan tadi nggak didesain untuk menguntungin kita masalahnya. Daripada akhirnya menyerah sama tuntutan kayak gitu. Atau malah ya benar-benar nggak bisa keep up sama industrinya. Capek lo angus gitu, lo burn out dan lo harus come up dengan ide-ide baru gitu kan. Kalau dari Pantura sendiri ngakalinnya gimana tuh? Lo pernah nggak nemuin ya inilah apa namanya istilahnya kalau mentok kalau penulis tuh writing slow atau ya bingung gitu atau ini mau gimana ya. Mungkin sekarang kalau gue lihat sih dari apa yang terjadi lo belum nemuin itu ya. Tapi kalau misalnya sampai ketemu ya taruhlah dari beberapa faktor itu bosen atau mungkin ada mentok apa itu ininya tuh yang bakalan lo lakuin. Mungkin kan susah untuk nemuin karena belum ketemu ya. Sebisa mungkin nol ekspektasi sih kalau gue mah. Iya sebenarnya. Jadi kayak ya banyak lah yang kayak ini si Panturas kayak gini gitu, udah kayak gini bikinnya yang kayak gini dong. Banyak lah yang kayak gitu. Kalau gue keep low expectation aja sih. Jadi gue nggak ada istilahnya nggak berat beban gitu kayak misalkan ada satu band karena masterpiece banget nih misalkan si karyanya jadi kayak gue tuh mentok mau bikin ini susah, mau bikin ini kayaknya harus ngalahin sebelumnya. Nah kita nggak ke situ banget sih. Jadi kayak kalau misalkan dihadapin kayak gitu kayaknya tetap fun aja lah di bawahnya gitu. Kalau keep low expectation sih. Gue seneng tuh mungkin bukan low expectation, memanage ekspektasinya. Memanage ekspektasi sih ya. Bener. Karena kalau ketinggian juga ntar takutnya nggak nyampe. Nah gitu. Iya, jadi jangan fokus ke apa ya wah gue pengen kesini gitu. Jangan distrategiin, jadi bikin jadi keseharian aja gitu. Iya. Jadi kayak gue mah karena suka bikin ini ya udah bikin ini aja gitu tiap hari bikin apa. Jadi nggak yang kayak gue pengen yang bagus banget gitu. Jadi ketika hari rilis ternyata nggak bagus gitu responnya kan sakit hati gitu. Jadinya gue lebih kayak kalau misalkan karya gue yang ini nggak oke ya gue bisa bikin yang nextnya kayaknya bisa oke lagi deh kayak gitu. Oke. Yang lain? Kalau udah ketemu Writers Block atau mentok, nah kalian gimana? Mana? Seri wae mana? Sejujurnya orang udah mengarah ke sana deh kayaknya, maafkan teman. Oh maksudnya udah mengarah kemana maksudnya? Agak dulu mah asal main gitar gitu, jadi gitu kan. Oh ini bisa dibawa ke Panturas. Sekarang nggak tahu karena kita udah jarang ketemu di studio. Bisa jadi sering pengen bikin lagu kayak gini. Tapi kayak gitulah. Udah karena sekarang udah punya ekspektasi, Cin. Iya mungkin. Itu tulus sih. Iya.
Harus dulu. Gitu. Emang udah jarang ketemu? Karena keluarga ya pandemi juga Iya. sih ya. Karena sebenarnya nggak juga ya. Nggak jarang juga. Nggak jarang. Nggak jarang-jarang banget, cuma emang kan Sebulan pasti ada. sebenarnya geografis sih. Iya, makanya kalau dua Jakarta dua Karena Bandung. 2 Bandung, 2 Jakarta Gimana itu paling kalau untuk masalah yang ini ya, terdekat yang kita hadapi sih sebenarnya itu sih. Biasanya gimana? Kalau berdua ke Jakarta, ke Ya Bandung, sama-sama Banding ngalah, aja. sama-sama ngalah aja ya. Kalau lagi Oh. di ke Bandung mereka gua mau kuliah ke Bandung, kalau lagi ke Jakarta ya mereka berdua ke Jakarta gitu aja. Oke. Sama kalau lagi yang bisa dipilih misalkan mau latihan doang nih di Bandung, ntar udah beres latihan yang di Bandung, gantian latihan di Jakarta, mereka ke Jakarta, ntar besoknya lagi latihan di Bandung kayak gitu. Jadi saling mengalah aja gitu. Yang udah nikah siapa lu, Cin? Kuliah. Gua. Sama kuliah berdua nih. Iya. Lu baru aja kan beberapa bulan yang lalu. Ya, Lebih baru. Lebih baru gua. Kuliah. Lebih baru Lu lagi. kira Agustus Agustus tahun lalu. tahun lalu. Ya, Enggak tahun ini. Tahun 2021 Tahun lalu bener, sorry. Ya. 2021. Iya iya tahun lalu. 2021. Iya. Nyesel nggak? Oh enggak sih. Nyesel dari dulu. Iya, bisa jadi sih. Bisa jadi. Hati-hati sih. Iya. 21 pengen nambah 2 ntar. Saya masih belum. Ini mau ya, kamu mau ya? Nambah 2. Kalau misalnya nih Iya. istri nanti ternyata pola belum menjalik gitu ya. Hanya mana album udah dirilis kayak mau hits gitu kan maksudnya. Terus jadi udahlah ganti aja, kita nggak usah jadi musisi gitu. Maksudnya jadi kerjaan awal gitu diturutin nggak tuh? Kayaknya ini ya juggling ya. Tetap apa ya? Di ranah abu-abu. Oh, Gimana caranya? main Di sini ranah. aman, di sini aman. Iya sih, terus selalu nyari ininya sih, jalan tengahnya apa ya? Ya maksudnya kayak ninggalin musik banget tuh nggak bisa deh kayaknya. Iya iya. Karena dari dulu pun ke orang tua gitu. Iya. Sejauh ini istri atau keluarga masih Masih mendukung lah ya? Masih mendukung lah. Ya kalau keluarga kayak asalnya mah nggak setuju amat gitu main musik gitu. Cuman ketika oh ternyata ini jadi salah satu alternatif pemasukan nih di saat gua kuliah terus beres kuliah gitu. Oh bisa ngebantu nih. Ya udah jadinya emang kamu mah jalannya di sini deh kayaknya. Walaupun yang pelajaran di kuliah beda ya. Beda. cuman ini ya kayaknya ya kuliah tuh sebenarnya bukan yang apa ya, bukan mata kuliahnya banget ya. Cuma perannya besar. Perannya besar banget. Iya. Kayak kalau kita nggak kuliah di luar kayaknya nggak bakal ada nih Panturas. Iya, Iya bener, karena ketemu di kampus, Iya. band ini ketemu di Iya. kampus, Kayak- kayak nongkrong. Iya, kayak teman-teman kita ya ada di radio apa, di majalah apa gitu. Ketemunya di kampus kan tuh. Iya. Jadinya kayak oh ngebantu juga, ini ngatrol karir band Iya. gua gitu. Bisa kayak Atau gitu. enggak event Event dapat gitu panggung kayak. di mana, dapat kerjaan apa tuh sering banget dari teman-teman kampus Iya. kita juga dulu. Jadi emang si kampus ini tuh berperan besar sih buat Pantura sih, lingkungan kampus Lingkungan tapi jurusannya yang lo pelajarin sangat tidak. Sangat. Oh enggak, mungkin kalau di Pantura ada, Ada. karena lirik kayaknya, karena kan kita kan kuliah jurnalistik, sedangkan lirik-lirik lagu di Pantura itu tuh banyak yang kita angkat dari berita, kayak musikalisasi berita ya. Jadi ada berita A kita tulis jadi lagu, nah itu mungkin itu tuh yang kepake tuh. Iya, Logika bahasanya. Logika bahasa. Bahasa itu Iya. paling penting. Karena kan jurnalistik kan, kita dulu kuliah, gua bertiga jurnalistik, Ijal broadcasting gitu. ya. Jadi mungkin di logika di kuliah komunikasi itu sih logika bahasa, terus cara menang mempotret sebuah fenomena sosial itu mungkin itu yang kita dapetin dari pelajaran di kuliah sih paling. Iya, Walaupun bisa. nggak exactly musik sebenarnya gitu. Siap kok gitu. Jadi udah banyak tadi yang udah dilaluin sama Depan Turas, dari proses album dan juga pertimbangan-pertimbangan mau full menggantungkan di hidup. Nah, tapi kalau misalnya itu lo yakin ya mau dengan Insya album Allah. Depan Turas? Yakinin dulu aja. Yakin dulu aja. Gitu aja ya. Tapi kalau untuk sekarang ini untuk masih ngedorong album Ombak Gonjang Semala dulu, promo gitu. Gue lihat lo kemarin kolaborasi sama Po Bakmi, Iya, kalau dulu lah. Pondok Lebar,
ada rencana ke depan nih pipeline collab-collaban lagi dari Rizal apa dari lu gimana? Anu nggak tanya. Dengan Rencananya produk atau brand gitu? Kita mau ini apa? Bikin showcase, tapi ada salah satu seniman gitulah yang akan kita ajak untuk jadi director si showcase-nya kita itu. Jadi pengen showcase offline sih. Nah, jadi nggak cuma datang ke showcase nonton kita doang, tapi ada experience lain lah gitu ketika datang ke situ. Kita coba ada senior lah gitu untuk konsultan gitu. Seniman. Album lu masih apa nih, album lagu atau mungkin masih sibuk promoin aja dulu ya? Belum tour juga kan? Iya. Pengen tour. Kayaknya kita pengen Belum tour, belum showcase. Iya, masih di sini lah. Istilahnya dermaganya masih Ombak Banyu Asmara lah kayaknya. Iya. Karena showcase pun belum. bener. Menurut kita tuh belum maksimal gitu apa yang udah kita kerjain. Gue sama ngobrol sama Iksal katanya baru pertengahan tahun kayaknya lu mau bergerak. Iya. Lancang Semoga ada. Showcase tadinya niatnya Februari, cuma sekarang aja udah awal tengah Januari. Iya. Kenapa tuh? Karena ya masih belum ini ya. Iya, belum kondusif juga situasinya. Takutnya malah jadi bumerang ke kitanya juga. Iya. Iya. Oke. Ya kita doain semoga aja nanti apa yang direncanakan oleh Panturas bisa dieksekusi. Amin. Kemarin sih lu ya tiba 3 bulan yang lalu ya baru aja rilis showcase yang di Jatinangor ya. Iya. Itu ada salah satu untuk ngasih akses ke audiens atau penggemar ke fans lo ngelihat gimana album itu dibawakan, Presentasikan, iya. Presentasikan. Iya. Walaupun nggak kebeli sih kalau malah Sama, konser bener. ya, nggak bisa tuh. Udah ada live gig belum kemarin? Udah beberapa lagi. Yang berikut ada nggak? Beberapa sih baru 2 kali. Baru 2 kali. Kan beberapa. Iya. Iya. Tapi yang berikut ada nggak? Ya kalau mau lihat di Panturas gitu bulan. Ada ya? Januari, Februari gitu mungkin. Belum ada ini ya, belum Ada yang masih fix. TBA lah. Iya. Oh, oke. Jadi ada kayak yang ini kita main sini nih, cuma beberapa kali kejadian main nih deal, oke, terus Hamin 1 kan. Hamin 4 hari cancel, Hamin seminggu cancel gitu. Jadi kita kayak sekarang nih udah ada kabar nih manggung di A, di B, cuma kita juga nggak yakin nih beneran nggak ya? Kita beneran terjadi. Dibatalan lah. Iya kan selalu kalau dibatalin diundur gitu kan. Iya. Yang terbaru aja kan kita udah dapet kabar nih satu, pokoknya mestinya Januari tuh ada 2, yang satu udah fix diundur. Yang satu lagi nggak tahu nih. Iya. Ya mudah-mudahan memang dengan kondisi yang seperti itu juga kurang kondusif ya. Pandeminya juga masih abu-abu, mudah-mudahan selesai. Semua band, semua musisi bisa beraktif lagi beraktivitas ya. Oke deh, terima kasih untuk Panturas sudah menyempatkan datang ke Discuss. Semoga lancar apa yang direncanakan. Terima kasih juga untuk Gura Cafe, Mas Danu dan kawan-kawan sudah menyempatkan posisi kita dan tempat untuk produksi di sini. Kita akan kembali lagi di episode Discuss yang berikut. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.